3 witir sekaligus. Beliau pun pernah mengerjakan 9 rakaat dengan 1 salam. Jadi witirnya cuma 1 kali. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan 11 rakaat sekaligus semuanya. Nah, tugas seorang muslim agar dia mencatat di buku amalnya semua tata cara sholat ini. Walaupun hanya sekali seumur hidup. Misal kita rutin memilih sholat malam yang 2 rakaat salam misalnya. Itu oke, kita jalankan seperti itu. Namun yang 4 rakaat, 8 rakaat, 9 rakaat tadi kita kerjakan walaupun sekali seumur hidup. Tujuannya agar di buku amal kita tercatat semua yang Nabi SAW pernah contohkan. Nah, ini yang sedang kita bahas, menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Jadi bagaimana kita memperkaya nanti timbangan amal kita dengan amal-amal saleh. Makin sering kita sibuk dengan amal-amal saleh, maka makin dekat dengan Allah dan makin dipenuhi semua kebutuhannya. Itu mutlak. Ya, kalau seseorang ingin agar doanya mustajab, hajat-hajatnya dipenuhi, kalau dia berbuat salah, dia beristighfar, Allah maafkan, maka dia harus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh disia-siakan ya. Karena pendekatan diri kepada Allah ini akan menghasilkan tentu efek timbal balik. Dalam sebuah hadis Bukhari, hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku sampai aku mencintai dengan amal-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, aku akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk mendengar, mata yang digunakan untuk melihat, tangan yang digunakan untuk menjamah, dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Dan kalau dia minta, maka aku akan penuhi. Jadi memang akan ada respon balik. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, Allah berfirman hadis Qudsi, kalau seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku akan dekatkan diri kepadanya sesiku gitu ya. Kalau dekatkan diri sesiku, maka aku selengan. Kalau dia datang kepada aku berjalan, aku akan mendekatkan kepadanya atau mendekat padanya dengan berlari kecil. Artinya efek daripada pendekatan diri kita kepada Allah itu akan menghasilkan juga Allah mendekat kepada kita. Nah, pendekatan Allah kepada makhluk atau hamba ini adalah sebuah nilai plus. Artinya Allah SWT akan lebih memperhatikan dia secara khusus. Ya, memberikan ekstra pahala, kemudian mengampuni dosa-dosa, menolongnya kalau dia butuh bantuan dan seterusnya. Nah, itu manfaatnya. Itulah yang menyebabkan kenapa kita membahas buku menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Jadi sekali lagi mungkin kalau orang yang belum terlalu peduli dengan ibadahnya kepada Allah, belum berpikir bagaimana supaya dia dekat dengan Allah, mungkin tidak terlalu penting bahasan-bahasan yang akan kita bahas. Ya, dan kami sarankan untuk mengikuti bahasan-bahasan buku yang lain ya. Tapi kalau buku ini memang membahas tentang bagaimana seseorang yang peduli benar dengan ibadahnya kepada Allah sehingga dia mau variasikan, dan akhirnya hampir semua ibadah yang pernah Nabi SAW contohkan walaupun dia opsional, pilihan, sunnah, maka tetap dia kejar dengan tujuan agar dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulisnya juga seorang wanita, Haifah binti Abdullah Ar-Rashid hafidhahullah, salah satu penulis buku yang terkenal di Saudi, dan inilah judul buku beliau yang sudah kita katakan tadi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW atau sunnah yang terlupakan. Sekarang kita masuk ke halaman 94 tentang masalah bacaan sholat isya, bacaan sholat isya itu ya. Dan tentu sebelumnya sudah cukup banyak yang kita bahas ya, tentang masalah bacaan-bacaan sholat ya, dimulai dari poin E ya, di halaman 78 itu bacaan sholat. Kita sudah jelaskan apa itu mufassal, kemudian juga sudah kita jelaskan ya, berbagai macam jenis susunan bacaan-bacaan surah Al-Quran. Kita juga sudah membahas di halaman 81, kalau kita reviewkan kembali ya, di halaman 81 ada poin 1, bacaan sholat subuh. Nah, ini yang biasa Nabi SAW baca di saat sholat subuh. Seseorang usahakan agar dia bisa membaca apa yang Nabi SAW pernah baca, walaupun saya bilang tadi sekali seumur hidup ya. Kemudian juga itu sudah kita bahas panjang lebar sampai di poin nomor 2 di halaman 85, bacaan sholat duhur dan asar. Ini tentu kita berharap agar jangan dilupakan begitu saja, tapi bagaimana
kita berusaha menerapkan dalam hidup kita. Di antaranya di poin nomor 2 di halaman 85 itu, banyak orang tidak faham kalau sholat duhur Nabi SAW itu sangat panjang. Ya, sangat panjang gitu ya. Dan itu sudah kita jelaskan panjang lebar riwayat-riwayat yang berhubungan dengan masalah itu. Kemudian juga sudah kita lanjutkan sampai poin nomor 3 di halaman 90, yaitu bacaan sholat maghrib. Ini juga sudah kita lihat ya. Biasanya kita sering baca surah-surah pendek, tapi yang dicontohkan adalah Nabi SAW membaca surah-surah yang cukup panjang seperti wal mursalati urfa ya, dan surah-surah yang lain sudah kita jelaskan pada kesempatan yang pada saat kita bedah itu ya. Jadi sekarang ini poin nomor 4 lanjutannya ya. Lanjutan dari jenis-jenis bacaan sholat itu ya. Bacaan sholat Isya yang pertama diangkat oleh Haifa, penulis buku ini hafizahullah, adalah riwayat Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Shallaitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-'atama ayyil Isya." فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم